got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai aspek hukum dalam bisnis dengan konsep podcast. Perkenalkan, saya Febriati Chani sebagai host. Perkenalkan, saya Kansa Lutfia sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Rizky sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Ruyan Aslan sebagai narasumber ketiga. Selamat menonton. Halo semuanya, balik lagi di podcast Aja Ada. Dengan saya Febriati Chani dan saya kali ini akan ngajak teman saya buat bincang-bincang seputar aspek hukum dalam bisnis. Langsung aja kita panggilkan Abdal dan Cindy. Cindy, Abdal, apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Oke, kita kali ini akan membahas tentang seputar aspek hukum dalam bisnis yang akan dibahas oleh Abdal dan Cindy. Langsung aja ya, kita tanya-tanya Abdal dan Cindy. Nah, menurut Cindy nih, apa itu aspek hukum dalam bisnis? Menurut saya, aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dan mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang berkaitan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dan dengan uang. Nah, terus apa sih fungsi dan tujuan diciptakannya hukum dalam berbisnis? Tujuannya yaitu untuk menciptakan bisnis atau usaha yang adil juga aman bagi semua pelakunya, membantu memperbaiki dalam sistem perbankan atau keuangan, memberikan jaminan berfungsinya sistem keamanan pasar yang efektif serta efisien, upaya melindungi sebuah untuk usaha, terutama yang berjenis UKM. Yang selanjutnya itu melindungi pelaku bisnis atau pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Adapun fungsi dari hukum bisnis yaitu sebagai sumber informasi bermanfaat dan informatif bagi setiap pelaku bisnis, terciptanya perilaku serta sikap bisnis dan aktivitas yang berjalan secara jujur, adil dan dinamis, sehat dan berkeadilan sebab telah adanya kapasitas secara hukum. Yang selanjutnya itu pelaku bisnis akan lebih mengetahui dan paham akan hak dan kewajiban ketika memulai bisnis sehingga aktivitas yang dilakukan tak akan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Lalu apa saja sumber utama yang berlaku dalam hukum bisnis di Indonesia? Sumber yang berlaku dalam hukum bisnis di Indonesia itu sumber utama yang berlaku di Indonesia ada dua, material dan formil. Material yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni sosial, ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Oh iya nih, kita kan lagi ngomong-ngomong, kita lagi bahas aspek hukum dalam bisnis. Nah kan sempet tuh rame tentang kasus merek Geprek Onsu versus dengan Ayam Geprek Bensu. Nah, aku mau tahu nih pandangan kalian tentang kasus tersebut. Coba kita lihat video berikut ini. Tolong boleh wawancara sebentar. Ada apa nih? Ada berita Ruben Onsu digugat 100 miliar oleh pengusaha kuliner Benny Sujono karena permasalahan merek Geprek Bensu. Nah, boleh diceritain nggak kronologinya gimana? Adapun kronologinya, gugatan tersebut terlansir dalam gugatan dilayangkan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan nomor perkara 32 PDT SUS HKI Maret 2022 PN Niaga Jakarta Pusat. Dua pihak tergugat yakni Ruben Samuel Onsu sebagai tergugat dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai tergugat. Benny Sujono meminta pengadilan untuk memutuskan bahwa pihaknya menjadi pemilik sah dari merek Ayam Geprek Bensu. Ia pun menuntut adanya pembatalan hukum pendaftaran merek Ayam Geprek Bensu atas nama Ruben Onsu dengan segala akibat hukumannya. Perkara gugatan dimulai diketahui sebelumnya Jordi yang pernah bekerja sama dengan Ayam Geprek Bensu menjadikan kakaknya maskot dagang ayam geprek milik Bensu Sujono. Setelah itu Jordi dan Ruben keluar dan mendirikan merek dagangannya
perusahaannya sendiri bernama Geprek Bensu. Pada Mei 2018, Ruben pun mendaftarkan namanya sebagai singkatan Ruben Samuel Onsu ke PN Jaksel dan mengklaim nama itu adalah miliknya. Ia kemudian menuntut adanya hak nama Geprek Bensu yang akhirnya ditolakkan. Geprek Beni Sujono akhir 2019, pengadilan memutuskan Beni Sujono adalah pemilik hak. Oke, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Oke, tadi kan udah lihat nih video tentang kasus Geprek Bensu versus ayam Geprek Bensu. Nah, menurut Cindy, bagaimana pandangan terhadap video tersebut? Berdasarkan arsip di laman putusan perkara MA, kasus sudah bergulir sejak 25 September 2018 saat Ruben melayangkan gugatan pertama lewat berkas dengan nomor perkara 48 PDT Sus HKI merek 2018 PN Niaga Jakarta Pusat. Selama hampir 5 bulan, tepatnya pada 7 Februari 2019, Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut. Ruben patah arah pada 23 Agustus 2019, dia kembali mengajukan 2 gugatan ke PN Jakarta Pusat, tetapi dalam amar sidang yang berbeda, Majelis Hakim menolak gugatan-gugatan tersebut. Adapun isi putusan PN Jakarta Pusat untuk 2 gugatan tersebut sama-sama menyampaikan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik dan pendaftaran IDM 00064351 di kelas 43. Kemudian menyatakan permohonan merek atas nama Ruben Samuel Onsu yang mencakup Geprek Bensu plus lukisan bernomor pendaftaran IDM 00643591 di kelas 43, IM Geprek Bensu plus logo bernomor pendaftaran IDM 00643590 di kelas 43, Geprek Bensu plus logo bernomor pendaftaran IDM 00643594 di kelas 43, Geprek Bensu plus logo bernomor pendaftaran IDM 00643587 di kelas 43, Bensu bernomor pendaftaran IDM 00643595 di kelas 43, dan Geprek Bensu Real by Ruben Onsu bernomor pendaftaran IDM 00643589 di kelas 43 mempunyai persamaan Geprek Beni Sujono. Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek IM Geprek Bensu sedep bener milik PT Ayam Geprek Beni Sujono. Selanjutnya menyatakan pendaftaran seluruh merek atas nama Ruben Onsu tadi batal demi hukum dan memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham melaksanakan pembatalan atas merek-merek tersebut dengan mencoret pendaftaran dari Indonesia Daftar Merek. Putusan-putusan inilah yang kemudian dibawa Ruben ke tingkat kasasi. Tercatat ada 2 permohonan kasasi yang diajukan Ruben, masing-masing terkait perkara nomor 56 PDT Sus HKI merek 2019 PN Niaga Jakarta Pusat dan 57 PDE Sus HKI merek 2019 PN Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, putusan MA ini menguatkan putusan sebelumnya di PN Jakarta Pusat, namun MA belum memberikan minutasi lengkap mengenai pertimbangan penolakan 2 permohonan kasasi tersebut. Oke, sekarang aku langsung ke Abdal ya. Gimana cara penyelesaian sengketa tersebut? Penyelesaian sengketa Geprek Bensu dan Ayam Geprek Bensu berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, yakni UU MIG merek dan indikasi geografis. Pasal 3 menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Penjelasannya, yang dimaksud dengan terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif
serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat atas hak itu. Dari persidangan memperjelas bukti yang terkuak berdasarkan Christofile, merek bensu pertama kali terdaftar milik PT Ayam Geprek Beni Sugiono dengan merek M Geprek Bensu pada tanggal 3 Mei tahun 2017. Kemudian disusul oleh Ruben Samuel Onsu mendaftarkan merek yang sama pada 7 Juni tahun 2018. Gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu juga ikut melibatkan Dirjen HKI dengan tergugat. Kedua, tim Ruben Onsu menyatakan Dirjen HKI tidak menolak permohonan merek yang dibuat oleh PT Ayam Geprek Beni Sugiono. Pernyataannya dari tim Ruben Onsu jelas sekali Dirjen HKI tidak melaksanakan asas-asas hukum umum pemerintah yang baik, yang mana jika suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, menyelidiki semua fakta yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya jelas sekali bahwa Dirjen HKI tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB, di mana seharusnya suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tim Ruben Onsu juga menganggap Dirjen HKI mengenyampingkan kepentingan pribadi untuk kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan keputusan yang merugikan salah satu pihak. Dirjen HKI tidak perlu digugat dalam perkara sengketa merek karena ketika terjadi pendaftaran atau penghapusan pendaftaran merek tentunya ada perintah dari putusan pengadilan untuk mencatatkan suatu penghapusan dari daftar hukum merek. Hal ini berdasarkan keterangan ahli di pengadilan karena hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang MIG yang menyatakan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah menteri menerima salinan resmi putusan, sedangkan menurut ketentuan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang MIG menyatakan panitera hanya dapat menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa. Ruben Onsu berusaha mengambil keuntungan dengan cara meniru dan memiripkan produknya dengan produk pesaingnya. Tidak hanya itu, Ruben Onsu juga menggunakan brand yang begitu persis menyebabkan kebingungan oleh masyarakat. Jenis sengketa merek yang dilakukan oleh Ruben Onsu termasuk bagian jenis sengketa pelanggaran peniruan label dan kemasan produk. Dapat diperhatikan dari logo, nama, merek, dan produk yang dijual sangat mirip. Ayam Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Beni Sugiono. Di sini Ruben Onsu lebih tepatnya disebut sebagai pelaku usaha yang berbuat curang. Kalah di pengadilan, niaga pihak Ruben Onsu sebagai pelaku usaha yang berbuat curang. Kalah di pengadilan, niaga pihak Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung MA yang terdaftar dengan nomor registrasi 575 KPDT SUS HKI tahun 2020. Tetapi pengajuan kasasi ditolak pada tanggal 20 Mei tahun 2020 dengan pertimbangan MA bahwa putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang MIG. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berkekuatan hukum tetap. PT Ayam Geprek Beni Sugiono terlebih dahulu digugat oleh Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sugiono disebut sebagai tergugat
dahulu digugat oleh Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sujono disebut sebagai tergugat. Itu dilakukan Ruben Onsu karena permohonan mereknya telah diakui oleh Dirjen HKI dengan penerbitan sertifikat. Namun sertifikat yang diajukan PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk nama yang sama juga dikabulkan oleh Dirjen HKI. Sertifikatnya keluar di hari yang sama dengan Ruben Onsu. Karena itulah Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek pada Agustus tahun 2019. PT Ayam Geprek Beni Sujono menyatakan memiliki hak atas nama merek Bensu karena lebih dahulu mendaftarkan permohonannya pada bulan Mei tahun 2017. Sedangkan pihak Ruben Onsu pada Agustus di tahun yang sama, dan Ruben Onsu mengetahuinya karena dia pernah jadi brand ambassador di usaha Ayam Geprek Bensu, serta honornya telah dibayarkan oleh pihak PT Ayam Geprek Beni Sujono. Berdasarkan buktinya, Ruben Onsu tahu bahwa Ayam Geprek Bensu lebih dulu didirikan dan dimohonkan pendaftaran mereknya. Seharusnya lebih baik pihaknya menggunakan lembaga penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi sengketa perdata. Seperti ini lebih mudah ditemukan solusinya agar kedua belah pihak ketemu titik terang yang lebih baik. Ruben Onsu menggugat terlebih dahulu PT Ayam Geprek Beni Sujono dan sengketa merek terkenal dan viral di media. Putusan yang sudah putus di pengadilan, anggapan masyarakat akan buruk kepada Ruben Onsu karena mengetahui latar belakang sebenarnya siapa pemilik sah atas nama Bensu. Pada akhirnya kompromi atau negosiasi dengan pihak PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah juga jalannya agar Ruben Onsu tetap bisa menggunakan mereknya dan usahanya tetap berjalan seperti biasa. Permohonan pendaftaran merek di Indonesia mulai menjalankan usaha. Sangat penting sekali prinsip price to file dalam Undang-Undang MIG menjadi dasar penentuan siapa yang dapat menjadi pemilik sah hak atas merek tersebut. Sengketa merek antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sujono sudah wajar terjadi karena kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan HKI dan mereknya. Dan paling penting adalah pemilihan lembaga penyelesaian sengketa HKI yang terjadi, apakah di pengadilan atau di luar pengadilan. Intinya pihak sengketa selesai sesuai keinginan kedua belah pihak yang bersengketa. Dari beberapa merek yang didaftarkan oleh Ruben Onsu bahwa semuanya menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual. Artinya setiap konsultan pasti melakukan prinsip kehati-hatian. Persoalannya yang memutuskan merek itu diterima atau ditolak bukan konsultan tetapi negara. Oleh karena itu, keputusan hakim pengadilan dalam sengketa ini sudah memenuhi unsur keadilan menurut Undang-Undang MIG. Oke, tadi kita udah dengar penjelasan mengenai aspek hukum dalam bisnis dan tentang kasus dari tanggapan mereka tentang kasus yang kita usut, yaitu Geprek Bensu versus Ayam Geprek Bensu. Nah, dapat disimpulin dari penjelasan mereka berdua, yaitu dari kasus ini dapat kita lihat bahwa hakim menjadi bagian penting pembangunan ekonomi suatu negara karena berkaitan dalam kelangsungan hidup sebuah perusahaan, seperti penyerapan tenaga kerja, pajak, dan pemasukan devisa. Seiring berkembangnya banyak sengketa haki terjadi di setiap bidang haki seperti hak cipta, merek, dan indikasi geografis, paten, rahasia dagang, dan lain-lainnya. Sengketa haki di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu pertama sengketa administratif, sengketa perdata, dan sengketa pidana. Secara garis besar ada 2 bentuk penyelesaian sengketa haki, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Setiap sengketa punya penyelesaian sendiri berdasarkan aturan hukum dalam haki. Para pihak yang bersengketa kita
bisa memilih lembaga mana yang diambil untuk menyelesaikan sengketa haki miliknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sengketa haki pada kasus geprek bensu melawan ayam geprek bensu merupakan sengketa haki di bidang merek. Dalam sengketa tersebut, proses penyelesaian sengketanya berdasarkan UU MIG atau merek dan indikasi geografis sebagai dasar hukum pengaturan merek di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa kedua belah pihak diselesaikan secara litigasi, tepatnya di pengadilan niaga. Sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa perdata dengan gugatan yang menghendaki penghentian usaha pihak tergugat. Di sini Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Bensu untuk pembatalan pendaftaran merek Ayam Geprek Bensu yang punya kemiripan dengan Geprek Bensu miliknya. Akhirnya putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam nomor 57 PDT Sus HKI merek 2019 PN Niaga Jakarta Pusat telah diputus dan berdasarkan pertimbangan MA setelah diajukan kasasi bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan UU MIG atau merek dan indikasi geografis. Dengan ini berarti Ruben Onsu tidak bisa menggunakan merek geprek bensunya lagi sesuai hasil putusan pengadilan Jakarta Pusat. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, perlindungan haki tidak bisa dipandang sebelah mata karena perlindungan haki bisa menjadi salah satu faktor yang membuat suatu usaha tetap eksis di dunia industri. Oke, itu aja pembahasan mengenai aspek hukum dalam bisnis dan tentang kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Udah kita bahas semuanya. Oke, terima kasih Cindy, terima kasih Abdal udah mau bincang-bincang seputar aspek hukum dalam bisnis dan tentang kasus yang sedang ramai. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga podcast ini bermanfaat buat kalian semua. Bye.